Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hari. Komnas HAM siang ini akan meninjau tempat kejadian perkara penembakan yang menewaskan Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Peninjauan untuk melengkapi penyelidikan peristiwa penembakan terhadap Brigadir Joshua. Usai memeriksa satu tersangka atas kasus penembakan Brigadir Joshua, yakni Verdi Sambo di Makobrimob Depok, Komnas HAM hari ini akan mendatangi untuk meninjau lokasi penembakan Brigadir Joshua di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Peninjauan akan dilakukan bersama tim dari Laboratorium Forensik Polri. Peninjauan Komnas HAM ke lokasi peristiwa diharapkan semakin membuat terang kasus penembakan Brigadir Joshua. Kita konfirmasi yaitu bagian dari obstruction of justice pasca peristiwa. Jadi kasus ini semakin terang benderang dan semoga keadilan informasi yang terang benderang yang merupakan hak publik segera didapatkan oleh publik dan oleh kita semua. Sehingga proses penegakan hukum semakin lama semakin bisa cepat dan kita bisa mendapatkan proses pengadilan yang bisa diakses oleh semuanya. Komnas HAM juga akan memeriksa istri Verdi Sambo dan Baradae. Setelah rangkaian penyelidikan itu selesai, Komnas HAM akan memberikan rekomendasi kepada Polri dan pemerintah terkait kasus pembunuhan berencana. Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan 4 tersangka, yakni Verdi Sambo, Baradae, Bribka RR, dan KM. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kami agenda hari ini ke Duren 3, ke TKP, ke rumah 46, rumah dinas, untuk bersama-sama dengan Inavis, Dokes dari kedokteran untuk ngecek sama-sama sebenarnya apa yang terjadi di sana. Ini kan banyak perubahan, terus habis itu kita kepingin lihat langsung situasi di sana kayak apa, gitu kan. Salah satu isu yang juga penting di kami adalah obstruction of justice. Apakah di tempat itu juga terlihat obstruction of justice gitu ya, untuk menguji itu. Jadi setelah kami mendapatkan dari Dokes, Cyber, terus kemarin balistik, kan ada beberapa temuan yang indikasinya kuat soal obstruction of justice itu. Nah, kami kepingin lihat apakah salah satu poin penting apakah terjadi obstruction of justice di TKP. Teman-teman itu masalahnya seperti apa, Pak? Ya, nanti kita umumkan setelah kesimpulan. Tim yang akan datang saya, Pak Taufan dan Pak. Pemirsa, setelah informasi dari Gedung Komnas HAM, kita beralih ke tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir Joshua di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Sudah bersama kami Ardiansyah, langsung. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua terus menyita perhatian publik. Selain motif yang masih menjadi misteri, publik juga menyoroti rekayasa kasus yang dirancang Irjen Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit telah mengumumkan 4 orang tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Meski begitu, publik bertanya-tanya soal motif pembunuhan Brigadir Joshua yang belum juga diungkapkan polisi. Tak hanya soal motif, sejak awal publik juga menyoroti kasus ini karena banyaknya kejanggalan. Mulai dari luka yang ada di tubuh Brigadir Joshua hingga laporan palsu pelecehan seksual yang ternyata tidak terbukti. Belakangan terungkap bahwa mantan Kadipropam Irjen Pol Verdi Sambo merekayasa alur kasus dari pembunuhan menjadi drama baku tembak. Butuh waktu 1 bulan bagi tim sus bentukan Kapolri untuk bekerja sebelum akhirnya menetapkan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka sekaligus dalang pembunuhan Brigadir Joshua. Tak bisa berkelit, Irjen Pol Verdi Sambo akhirnya mengakui perbuatannya dan meminta maaf melalui kuasa hukumnya. Izinkan saya sebagai manusia yang tidak lepas dari kehilafan secara tulus meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya khususnya kepada rekan sejawat Polri beserta keluarga
serta masyarakat luas yang terdampak akibat perbuatan saya yang memberikan informasi yang tidak benar. Saya akan patuh pada setiap proses hukum saat ini yang sedang berjalan. Rekayasa palsu kasus ini berujung pada pemeriksaan dan mutasi terhadap puluhan anggota Polri yang terlibat. Sementara publik bertanya-tanya, apa motif di balik pembunuhan Brigadir Joshua? Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, sedikitnya ada 5 kebohongan Irjen Verdi Sambo dalam rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Pertama adalah soal kedatangannya di Jakarta dari Magelang. Menurut pengakuan, Sambo tiba di Jakarta pada Jumat 8 Juli 2022 lebih dulu, beberapa menit dari kedatangan rombongan istrinya. Namun faktanya Sambo tiba di Jakarta pada Kamis 7 Juli 2022 sehari sebelum hari kejadian. Kedua, Sambo mengaku tidak ada di lokasi kejadian karena sedang pergi tes PCR. Namun faktanya Verdi Sambo berada di lokasi kejadian, bahkan memerintahkan Barada Eliezer menembak Brigadir Joshua. Kebohongan ketiga soal baku tembak. Menurut pengakuan terjadi baku tembak antara Barada E dan Brigadir J. Namun faktanya Brigadir J ditembak oleh Barada E atas perintah Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya soal CCTV rumah dinas rusak. Pengakuan Sambo, dekoder CCTV rumah dinas sudah 2 pekan rusak. Faktanya Irjen Verdi Sambo memerintahkan pencopotan CCTV di TKP dan sekitarnya. Lalu yang kelima soal pelecehan dan ancaman pembunuhan terhadap istri Verdi Sambo. Pengakuan awal Brigadir J melecehkan dengan mengancam istri Verdi Sambo Putri Chandrawati. Faktanya tidak ada pelecehan dan ancaman terhadap istri Verdi Sambo. Dan pemirsa, sudah bersama kami Ardiansyah langsung dari Kompleks Polri Duren 3. Selamat sore Ardi, apakah tim Puslap 4 dan Komnas HAM sudah tiba di sana? Baik, terima kasih Arlisa, selamat sore. Bahwa benar hari ini memang Komnas HAM akan melakukan pemeriksaan di lokasi TKP dari tewasnya Brigadir Joshua, di mana sejak pagi tadi kami telah menunggu, hanya ada sebagian dari aparat yang melakukan pengamanan, namun untuk tim Komnas HAM, Puslap 4 maupun Inapis juga nampak belum terlihat seluruhnya. Hanya ada sekitar 2 mobil yang tiba tadi di kawasan ini. Kami belum tahu mobil tersebut apakah dari rombongan Komnas HAM yang akan melakukan pemeriksaan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Arlista. Baik, untuk penjagaannya tersendiri apakah sudah mulai terlihat petugas? Ya, untuk penjagaan sendiri memang sejak pagi tadi di kawasan rumah dinas dari Irjen Verdi Sambo ini sendiri telah dilakukan penebalan oleh sejumlah aparat kepolisian, di mana aparat kepolisian tersebut berjaga di sekitar kawasan Komplek Polri ini. Memang hari ini yang diagendakan akan ada pemeriksaan dari Komnas HAM, Puslap 4 maupun dari tim Inafis. Arlista. Ardi, saat ini apakah ada warga mungkin yang masih penasaran untuk melihat kondisi lokasi di sana? Baik, terima kasih Arlista. Untuk warga sendiri ini kan mengingat Komplek Polri, tidak begitu banyak warga yang mendekat ke lokasi dari TKP penembakan Brigadir Joshua ini. Namun memang sejak pagi tadi sejumlah awak media telah ramai menanti datangnya Komnas HAM yang akan melakukan pemeriksaan ulang di TKP ini, Arlista. Baik, terima kasih banyak Ardiansyah atas laporannya langsung dari Kompleks Polri Duren 3. Dan kami masih akan terus memantau perkembangan untuk pemeriksaan di sana. Terima kasih banyak Ardi. Pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.